Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswi SD Tanazir kelas 6? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masih belajar online. Insyaallah beberapa menit ke depan saya Ustaz Ahmad Sujain akan menemani kalian belajar pendidikan agama Islam di kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang memahami makna surah Al-Kafirun. Baik. Tentunya kalian sudah hafal ya surat Al-Kafirun, juga sering mendengar ya, surat Al-Kafirun. Baik, ini yang akan kita pelajari. Pertama membaca surat Al-Kafirun, kemudian mengartikan, menulis, dan menghafal serta isi kandungan surat Al-Kafirun. Baik, kita baca sama-sama ya surat Al-Kafirun dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Baik, sekarang kita akan baca artinya. Artinya, ayat pertama, katakanlah, wahai Muhammad, wahai orang-orang yang kafir. Ayat kedua artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat keenam, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu arti dari surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Ini surah ke-109. Kenapa ayat ini turun? Tentu ada dasarnya yang disebut dengan asbabun nuzul. Sebab turunnya surah Al-Kafirun. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa asbabun nuzul surah Al-Kafirun dalam tafsirnya bahwa orang-orang kafir Quraisy yang pernah mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun, lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini. Jadi ayat ini adalah kompromi. Ya. Jadi orang-orang kafir ingin kompromi dengan Nabi Muhammad. Ya. Mereka ingin Nabi Muhammad menyembah berhala-berhala mereka 1 tahun, kemudian gantian orang kafir Quraisy juga menyembah Allah. Ini tawaran atau kompromi dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena Nabi Muhammad ditawarkan jabatan, nggak mau. Ditawarkan harta juga nggak mau. Akhirnya adalah mereka punya inisiatif untuk kompromi terkait penyembahan Tuhan. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait asbabun nuzul surat Al-Kafirun ini, bahwa Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswa bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf
menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, wahai Muhammad. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Bahwa Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Kita bersama-sama ikut serta dalam perkara ini. Jika ternyata agamamu lebih baik dari agama kami, kami telah ikut serta dan mengambil keuntungan kami dalam agamamu. Jika ternyata agama kami lebih baik dari agamamu, kamu telah ikut serta dan mengambil keuntungan dalam agama kami. Jadi ini kompromi yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Muhammad, ya. Terkait penyembahan berhala, jadi Nabi Muhammad diminta untuk menyembah berhala selama satu tahun. Kemudian juga bergantian, ya. Orang kafir Quraisy menyembah Allah selama 1 tahun. Ya. Terkait ini tidak ada kompromi, makanya turunlah surat Al-Kafirun. Ya. Nah, isi pokok kandungan surat Al-Kafirun. Baik. Isi pokok kandungan surat Al-Kafirun, pertama mengajak mereka untuk menjemput hidayah Allah, memberi kabar gembira atas orang-orang yang mengikuti ajaran Islam, tiga, berdialog dan berdiskusi dengan lemah lembut kepada mereka. Jadi walaupun mereka mengajak kompromi, ya kita tetap diskusi dengan cara lemah lembut apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Kemudian toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi adalah sikap yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Jadi toleransi itu menghargai, menghormati ya, orang lain. Toleransi sama agama yaitu toleransi yang diperbolehkan baik dalam segi ibadah maupun muamalah. Toleransi antar agama yaitu toleransi yang hanya diperbolehkan dalam bentuk muamalah dan sosial. Jadi kita boleh toleransi kepada umat beragama yang lain dalam muamalah dan sosial, tapi tidak dalam akidah atau kepercayaan. Itu masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian ini la ikraha fid din, qad tabayyana rusyadul ghayy. Artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguhnya yang telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Kemudian ini toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembiasaan, toleransi terhadap orang lain yang dapat kita lihat pada contoh berikut. Menghargai adanya perbedaan, menjalin persahabatan dan persaudaraan, menyadari bahwa perbedaan adalah sunnatullah. Ya. Perbedaan itu sunnatullah. Ya. Mengedepankan sikap sopan santun, ramah, lemah, lembut dalam kehidupan bermasyarakat, menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba dan mencapai kebaikan, bukan perpecahan. Kemudian, baik. Nah ini, jika toleransi dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan, maka akan ada suasana harmonis, rukun dan tentram. Memperkuat silaturahmi dan persaudaraan dalam masyarakat, terwujudnya kasih sayang antar umat beragama, terwujudnya berbagai kemudahan dalam hidup. Terhindar dari permusuhan antar sesama. Jadi, toleransi bagaimana kita menghargai ya orang lain, baik perbedaan agama dan sebagainya, ya. Baik kalau agama ya, kita toleransi dalam hal muamalah dan sosial, tapi kalau untuk akidah itu masing-masing, ya. Nah, ini tugasnya untuk hari ini, menulis surah Al-Kafirun dikirim foto via Japri WA 0859 254 9902. Ditunggu hari ini. Adapun tugas berikutnya menghafal surah Al-Kafirun dan artinya kirim video via Japri WA 08 59 254 9902. Disetorkan paling lambat hari Senin 27 Juli 2020. Ya, semoga materi hari ini bermanfaat buat kita semua. Walaupun kita belajar online, tetap semangat semuanya, belajar di rumah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.